Pernahkah Anda merasakan kehilangan yang begitu dalam hingga Anda merasa dunia berhenti berputar? Tapi apakah Anda tahu bahwa kadang cinta baru bisa tumbuh dari luka yang tak terduga? Ikuti kisah Rudy, seorang ayah yang berjuang menghidupi anaknya setelah kehilangan istrinya, dan bagaimana ia menemukan harapan baru melalui sosok yang tak terduga. Assalamualaikum, sahabat semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan. Kali ini, saya ingin berbagi cerita yang penuh haru dan mengharukan tentang seorang ayah yang berjuang untuk memberi kebahagiaan bagi anaknya setelah kehilangan sang istri. Ini adalah cerita tentang cinta, harapan, dan kebersamaan. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini ya. Sebelum kita lanjut, mari kita bersama-sama bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu diberikan keberkahan dalam hidup kita. Allahumma sholli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad. Jika kalian suka dengan cerita ini dan ingin lebih banyak cerita inspiratif lainnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik dari channel ini. Yuk, tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk dukungan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga setiap sholawat kita menjadi jalan bagi kita mendapatkan keberkahan. Jangan lupa juga tuliskan pendapat kalian tentang cerita ini. Saya tunggu di komentar. Rudy merasa hidupnya seolah terhenti ketika istrinya, Sarah, meninggal dunia. Setahun lalu, mereka begitu bahagia, merencanakan masa depan bersama. Namun, takdir berkata lain. Sarah terserang penyakit yang datang begitu cepat, meninggalkan Rudy dan anak mereka, Dira, yang baru berusia 4 tahun. Rudy tak pernah benar-benar siap untuk kehilangan, apalagi harus mengurus Dira seorang diri. Setiap hari, ia berjuang untuk menjadi ayah yang baik, tapi hatinya selalu dihantui kesedihan. Dira, meski masih kecil, sangat merindukan ibunya. Ia sering bertanya tentang Sarah, bahkan menunggu di pintu sambil memanggil nama ibunya, berharap Sarah akan datang. Rudy tak tahu harus berkata apa. Setiap kali ia mencoba menjelaskan, kata-kata terasa hampa. Ia merasa cemas. Apakah ia bisa menjadi orang yang cukup baik untuk menggantikan sosok ibu dalam hidup Dira? Malam-malam di rumah terasa begitu sunyi. Hanya suara tawa Dira yang kadang-kadang terdengar, tetapi itu pun tak mampu mengusir rasa sepi yang mencekam. Rudy tahu, meski ia sudah berusaha menjadi segala-galanya untuk Dira, ada yang kurang. Dira butuh lebih. Butuh kasih sayang seorang ibu yang tulus dan penuh perhatian. Dan disitulah Rudy mulai berpikir, apakah mungkin ia bisa menemukan seseorang yang bisa mengisi kekosongan itu? Hari-hari berlalu begitu saja, penuh dengan rutinitas yang sama. Rudy bangun pagi-pagi, menyiapkan sarapan untuk Dira, lalu mengantarnya ke sekolah. Pekerjaannya di kantor kadang membuatnya sibuk seharian, tapi malam harinya, ia tetap kembali ke rumah yang terasa kosong. Meski lelah, Rudy berusaha memberikan yang terbaik untuk Dira, mencoba memberi kebahagiaan kecil di tengah kesedihan yang terus membayangi. Namun, meskipun Rudy berusaha keras, ada perasaan yang tak bisa ia hindari. Ia merasa Dira membutuhkan lebih dari sekedar perhatian dan kasih sayangnya. Anak itu mulai terlihat lebih pendiam, jarang tertawa, dan tak jarang menangis mencari ibunya. Rudy sering merasa cemas. Apakah ia bisa benar-benar menjadi pengganti ibu yang hilang dalam hidup Dira? Suatu malam, setelah Dira tertidur, Rudy duduk di ruang tamu sambil menatap foto keluarga yang kini hanya ada dirinya dan Dira. Ia menyadari satu hal, Dira butuh sosok ibu, bukan hanya ayah. Rudy tak bisa memaksakan dirinya menjadi semuanya. Anak kecil seumuran Dira membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang perempuan yang bisa mengarahkan, menyayangi, dan mendidiknya dengan cara yang berbeda. Rudy pun berpikir, mungkin ini saatnya untuk membuka hati, mencari seseorang yang bisa membantu Dira merasa lengkap lagi. Perasaan ragu pun mulai muncul. Apakah ada orang yang tepat untuk masuk dalam kehidupan mereka berdua? Namun, Rudy tahu bahwa Dira tidak bisa terus hidup dengan kerinduan yang mendalam terhadap sosok ibu yang telah tiada. Setiap malam, setelah Dira tidur, Rudy sering duduk sendiri di ruang tamu. Kadang ia menonton televisi, kadang hanya melamun. Ada sesuatu yang terasa hilang, sesuatu yang lebih dari sekedar kehilangan Sarah. Rudy merasa terisolasi, meski ia tinggal bersama anaknya.
Rumah yang dulu penuh dengan tawa kini terasa sunyi. Ia tahu Dira merindukan ibunya, tapi ia sendiri juga merasa kosong. Setiap kali Dira bertanya tentang ibunya, Rudi hanya bisa menghela napas panjang. Kata-kata yang ia ucapkan terasa hampa, seperti tidak cukup untuk mengisi lubang besar di hati anaknya. Ibu akan kembali, jawab Rudi, meski ia tahu itu hanyalah penghiburan semu. Di dalam hati, Rudi menyadari bahwa Dira butuh lebih dari sekedar penghiburan. Anak itu membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang hanya bisa diberikan seorang ibu. Rudi juga merasa tertekan. Ia harus kuat, harus bisa menghadapinya. Tetapi seiring waktu, beban itu semakin berat. Meskipun ia mencintai Dira dengan sepenuh hati, ia tahu bahwa untuk menjadi orang tua yang seimbang, ia tak bisa sendirian. Dira membutuhkan kasih sayang seorang perempuan, yang bisa memberinya rasa aman dan menyelimutinya dengan kasih yang berbeda. Malam-malam itu, Rudi kembali berpikir. Apakah aku bisa menemukan seseorang yang bisa memberikan kebahagiaan lagi untuk Dira? Ia bertanya pada dirinya sendiri. Ia tahu bahwa meski ia berusaha keras, ada bagian dari hidupnya yang hilang. Ia harus menemukan cara agar Dira bisa merasakan kehangatan itu lagi. Suatu sore yang cerah, Rudi memutuskan untuk mengajak Dira berjalan-jalan ke taman dekat rumah mereka. Dira seringkali terlihat lesu di rumah, jadi Rudi berpikir ini bisa menjadi kesempatan baik untuk membuat anaknya sedikit lebih ceria. Mereka duduk di bangku taman, sambil Dira bermain bola di sekitar area. Tiba-tiba, Dira berlari menuju seorang perempuan yang sedang duduk sendiri di bangku taman, membaca buku. Tanpa sengaja, Dira berbicara padanya. "Kak, boleh main bareng?" Rudi terkejut. Perempuan itu tersenyum ramah, lalu mengangguk. "Tentu, ayo main," jawabnya dengan suara lembut. Rudi yang awalnya hanya diam, mulai merasa ada sesuatu yang menarik dari perempuan itu. Ia melihat bagaimana Dira dengan cepat merasa nyaman. Beberapa menit kemudian, mereka duduk bersama, sementara perempuan itu bercerita tentang buku yang ia baca, dan Dira mendengarkan dengan perhatian. Setelah beberapa waktu, Rudi memutuskan untuk bergabung. "Terima kasih sudah bermain dengan Dira," katanya sambil tersenyum. Perempuan itu memperkenalkan diri. "Nama saya Laras. Saya sering datang ke taman ini untuk membaca." Senang bisa membuat Dira tertawa. Senyuman Laras membuat Rudi merasa aneh. Ada perasaan yang tak bisa dijelaskan. Ia menyadari bahwa dalam diri Laras, ada sesuatu yang mungkin bisa memberi kedamaian dan keceriaan yang selama ini hilang. Dira terlihat begitu senang berada di dekatnya. Dalam hati, Rudi merasa ada yang berbeda tentang Laras, tapi ia tak tahu harus mulai dari mana. Laras mengajukan diri untuk berteman dengan Rudi, dan mereka mulai saling berbicara lebih banyak. Rudi merasa sedikit cemas, tetapi ada rasa lega yang datang seiring berjalannya waktu. Mungkin, hanya mungkin, Laras bisa menjadi seseorang yang bisa memberi Dira kehangatan yang ia butuhkan. Seiring berjalannya waktu, Laras semakin sering bertemu dengan Rudi dan Dira. Mereka mulai mengenal satu sama lain lebih dekat, dan Rudi mulai melihat betapa tulusnya perhatian Laras terhadap Dira. Anak itu semakin nyaman berada di dekatnya, seolah Laras telah menjadi bagian dari hidup mereka tanpa perlu dipaksakan. Rudi mulai merasakan sebuah perasaan yang tak bisa ia abaikan. Meski masih ada keraguan, ia merasa Laras bukan hanya sosok yang menyenangkan untuk Dira, tetapi juga seseorang yang bisa memberi kedamaian dalam kehidupannya yang telah lama diliputi kesedihan. Setiap kali Laras berbicara dengan Dira, Rudi melihat kilau kebahagiaan di mata anaknya yang mulai memudar sejak kepergian Sarah. Dira yang dulu sering terdiam kini mulai tertawa lebih sering, dan itu membuat hati Rudi lebih tenang. Namun, ada perasaan lain yang sulit diungkapkan. Rudi merasa seperti ada beban di hatinya, seakan ia sedang menginginkan sesuatu yang lebih. Ia takut untuk berharap terlalu banyak, takut bahwa semua ini hanya akan berakhir dengan kekecewaan. Tapi, setiap kali melihat Laras berinteraksi dengan Dira, ia merasa ada harapan baru yang muncul. Suatu sore, saat mereka berjalan pulang setelah bermain di taman, Dira menarik tangan Laras dan berkata, "Kak, aku suka banget main sama kamu. Kamu kayak ibu aku." Kata-kata itu seperti kilat yang menyentuh hati Rudi. Ia merasa hangat, namun juga cemas. Apakah Dira sudah siap untuk menerima sosok baru dalam hidupnya?
Dan apakah ia sendiri siap membuka hati untuk seseorang setelah begitu lama mengubur kenangan bersama Sarah? Perasaan itu semakin sulit diabaikan. Rudy tahu bahwa ia tak bisa terus berdiam diri. Jika Laras bisa memberi Dira kebahagiaan, mungkin inilah saatnya untuk membuka hati dan memberi kesempatan untuk cinta yang baru. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Rudy mulai merasa ada sesuatu yang harus ia bicarakan dengan Laras. Meski kedekatan mereka semakin kuat, Rudy merasa belum cukup terbuka tentang perasaannya. Ia ingin tahu apakah ada kemungkinan untuk melangkah lebih jauh, tapi keraguannya selalu datang menghampiri. Suatu malam, setelah Dira tertidur, Rudy mengajak Laras untuk duduk bersama di taman, tempat pertama kali mereka berbicara. "Laras, aku merasa ada sesuatu yang penting yang harus aku katakan," kata Rudy dengan suara yang agak gugup. Laras yang sedang menikmati suasana malam itu, menatapnya dengan penuh perhatian. "Ada apa, Rudy?" jawabnya dengan lembut, seperti biasa. Rudy menghela napas panjang. "Aku tahu ini mungkin terasa terburu-buru, tapi aku merasa Dira membutuhkan seseorang yang bisa mengisi kekosongannya. Dan aku merasa kamu bisa jadi orang itu. Aku sudah cukup lama mengubur rasa kehilangan, tapi aku lihat Dira lebih bahagia saat ada kamu di sekitarnya," kata Rudy dengan tulus. "Aku takut kalau aku terlalu berharap. Takut semua ini hanya mimpi," lanjutnya. Laras diam sejenak, memikirkan kata-kata Rudy. Ia tahu betul perasaan Rudy dan apa yang ada di benaknya. "Aku mengerti, Rudy. Aku juga merasa dekat dengan Dira. Aku ingin menjadi bagian dari hidup kalian, bukan hanya untukmu, tapi juga untuk Dira," jawab Laras, matanya penuh ketulusan. Rudy merasa sedikit lega mendengar jawabannya. Meski rasa ragu masih ada, ia merasa lebih tenang. "Aku tak tahu bagaimana perasaanmu sebenarnya, Laras, tapi jika kamu ingin, aku ingin memberi kesempatan ini untuk kita. Untuk Dira. Untuk kita bertiga," kata Rudy, akhirnya mengungkapkan apa yang sudah lama terpendam. Laras tersenyum lembut. "Aku ingin, Rudy. Aku siap. Asalkan kita bisa sama-sama membangun semuanya pelan-pelan," jawab Laras dengan penuh keyakinan. Perasaan Rudy akhirnya bisa sedikit lebih ringan. Ia merasa ada harapan baru, dan mungkin ini adalah langkah pertama menuju kebahagiaan yang baru. Setelah percakapan itu, Rudy dan Laras mulai membangun hubungan yang lebih erat. Rudy merasa ada sebuah perubahan dalam hidupnya, seperti ada harapan baru yang tumbuh meski perlahan. Ia dan Laras mulai sering menghabiskan waktu bersama, tak hanya berdua, tetapi juga dengan Dira. Setiap kali mereka bertiga berkumpul, Rudy bisa merasakan kebahagiaan yang perlahan terbangun kembali. Dira mulai merasa semakin nyaman dengan Laras. Mereka sering bermain bersama, membuat kue di dapur, atau sekadar berbicara tentang hal-hal kecil yang membuat Dira tertawa. Rudy melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Dira mulai berubah. Anak itu menjadi lebih ceria, lebih terbuka, dan lebih banyak tertawa. Ia tak lagi hanya diam dan bertanya tentang ibunya, karena kini Laras ada di sana, memberikan perhatian yang Dira butuhkan. Suatu sore, Rudy mengajak Laras dan Dira ke pantai. Mereka berjalan di sepanjang pantai, menikmati angin yang menyegarkan. Dira berlari-lari di pasir, sementara Laras dan Rudy berjalan berdampingan, berbicara tentang masa depan. Rudy merasa hati ini mulai lebih ringan. Ia tak lagi merasa sepi. Kehadiran Laras di hidup mereka memberi warna baru, memberi rasa yang hilang begitu lama. Malam harinya, setelah mereka kembali, Dira dengan senyum lebar berkata, "Kak Laras, aku senang banget hari ini. Terima kasih udah ngajak aku ke pantai." Laras tersenyum lembut. "Aku senang kamu senang, Dira. Kita bisa sering-sering jalan bareng, ya?" kata Laras dengan penuh kasih sayang. Rudy yang mendengar percakapan itu hanya bisa tersenyum. Ia merasa, meskipun perjalanan ini baru dimulai, ada sesuatu yang benar-benar penting bagi mereka bertiga. Sesuatu yang sudah lama hilang dan kini mulai kembali. Namun, Rudy juga tahu, langkah mereka masih panjang. Banyak hal yang harus mereka lalui bersama, dan Rudy siap memberikan kesempatan itu. Hari-hari berlalu dengan lebih cerah. Rudy mulai merasa bahwa kebahagiaan yang ia kira sudah hilang, kini kembali hadir dalam hidupnya. Kehadiran Laras dan kebersamaannya dengan Dira memberi kedamaian yang tak terbayangkan sebelumnya.
Dira yang dulu sering terlihat murung kini menjadi anak yang lebih ceria. Rudy merasa bersyukur, karena ia tahu, Dira kini memiliki seseorang yang bisa menuntunnya, yang bisa memberinya kasih sayang tanpa syarat. Suatu pagi, Rudy duduk di meja makan, menikmati sarapan bersama Laras dan Dira. Tawa mereka mengisi udara, dan Rudy merasa seolah semuanya menjadi lebih hidup. Ia tak lagi merasa terjebak dalam kesedihan yang berlarut-larut. Kehadiran Laras bukan hanya memberikan keceriaan untuk Dira, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ia merasa bahwa meskipun perjalanan ini tidak mudah, ada banyak hal baik yang sedang terjadi di depan mereka. Satu malam, setelah Dira tidur, Rudy duduk bersama Laras di beranda rumah. Angin malam yang sejuk menambah kehangatan di antara mereka. "Laras, aku bersyukur banget bisa bertemu denganmu," kata Rudy dengan tulus. "Aku juga merasa beruntung bisa menjadi bagian dari hidupmu dan Dira," jawab Laras, matanya penuh harapan. Rudy memandang Laras dengan lembut. Ia tahu, meskipun mereka berdua pernah merasakan luka yang dalam, kini ada kebahagiaan yang tumbuh di antara mereka. "Aku tahu ini mungkin baru, tapi aku merasa kita bisa melakukan ini bersama, membangun sesuatu yang indah untuk Dira dan untuk kita," kata Rudy. Laras tersenyum, menyentuh tangan Rudy dengan lembut. "Aku siap, Rudy. Kita bisa membangun keluarga yang bahagia bersama." Dan malam itu, Rudy merasa sesuatu yang baru mulai tumbuh di hatinya. Cinta yang sempat hilang kini menemukan jalan kembali. Dengan Laras di sampingnya dan Dira yang ceria, Rudy merasa hidupnya kembali lengkap. Ia tak lagi takut untuk membuka hati. Dengan keyakinan dan harapan baru, mereka siap melangkah bersama, menjalani hidup yang lebih cerah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa tulis sholawat dan doa di kolom komentar untuk Nabi Muhammad SAW, agar kita semua mendapatkan keberkahan dan rahmatnya. Jangan ragu untuk berbagi pendapat dan pengalaman kamu tentang cerita ini di bawah ya.